And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. melalui gerakan peduli pendidikan bisa berjalan dengan baik. Itu adalah berkat dukungan beasiswa dari para jemaat semua dan juga tentunya doa dari Bapak Ibu sekalian. Terbukti dengan 229 anak asuh kita DKI Cawang bisa mendapatkan orang tua asuh. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat tahun baru, senang sekali bisa bertemu di tempat ini lagi, berbakti bersama-sama di dalam tahun yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari dalam Kebaktian Perjamuan Kudus awal tahun GKI Cawang. Kebaktian untuk minggu depan pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 6.30 dan jam 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Umat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penekanan warta yang perlu mendapatkan perhatian pada hari ini. Adalah sebagai berikut, halaman 7. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga kekasih kita, Bapak Irwan Yusuf Lamuda Liao Yit Yung dalam usia 74 tahun. Ayahanda dari saudari Michelle Lamuda dan saudara William Lamuda. Pada hari Selasa 3 Januari 2023 dan telah dikremasi pada hari Sabtu 7 Januari 2023 di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat serta simpatisan GKI Cawang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Halaman 8. Peneguhan dan pemberkatan nikah.
Peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 10 WIB di GKI Pengampon Cirebon yang akan dilayani oleh Pendeta Agung Prasetya atas diri Saudara Denny Lumalesil, anggota Jemaat GKI Cawang, dan Saudari Heri Setiawati, anggota Jemaat Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Cirebon. Peneguhan dan pemberkatan nikah yang kedua. Peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 13.00 WIB di GKI Cawang yang akan dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto atas diri Saudara Emilio de la Rosa, anggota Jemaat Gereja Kemah Tabernakel Jakarta, dan Saudari Ripka Karolin, anggota Jemaat dari GKI Cawang. Apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan berdasarkan Alkitab dan tata gereja tata laksana GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum tanggal 21 Januari 2023, khusus untuk yang pemberkatan nikah nomor 2 tadi, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada waktu tersebut di atas. Halaman 20, donor darah. Komisi PKM, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, bekerja sama dengan PMI Bogor akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 7 WIB sampai selesai di teras GKI Cawang. Diharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama bagi yang pernah melakukan donor darah sebelumnya. Tuhan memberkati. Halaman 22, gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19. Umat diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan lewat gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19 bagi sesama yang membutuhkan. Keterangan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Tata tertib dalam ruangan ibadah. Untuk menjaga suasana khidmat dalam beribadah, dimohon untuk menonaktifkan perangkat komunikasi. Untuk umat yang hadir di ruang kebaktian, diwajibkan mengenakan masker selama di ruang ibadah. Dan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan karena sudah ada tempat yang disediakan. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat, Badan Pelayanan, selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Siang disinari
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan baptisan Yesus. Apakah kita sudah menghidupi baptisan yang kita terima sesuai dengan kehendak Allah, dengan hidup dalam ketaatan dan pertobatan, sehingga kita dapat mengalami transformasi hidup menjadi serupa dengan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bapa yang Maha Kasih, di tengah kehidupan yang kami jalani, seringkali kami abai terhadap penderitaan orang lain. Kami sibuk dengan pekerjaan dan kepentingan pribadi kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami menghidupi baptisan yang kami terima dengan hidup berkenan kepadamu, sehingga kami dapat menggenapi kehendak Allah dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku.
Bapak Ibu, berita anugerah terambil dari Yesaya pasal pertama ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Walau dosamu merah akan putih dan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan yang tiada henti, mengingatkan, menegur, dan mengarahkan kehidupan kami, agar kami senantiasa layak dan kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa membuka hati, telinga kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa menyala, menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami seturut dan sesuai dengan rencana-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkaryalah kepada kami, berkatilah kami pada saat ini, demikian juga hamba-Mu, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menolong, memberkati, dan berkarya dalam kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-9. Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 29. Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan.
Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perikop ini berjudul Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita penuh semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita bersyukur juga nanti kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dan kita memasuki minggu pertama biasa, sehingga kita bersama-sama akan merenungkan kembali mengenai Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah pada kesempatan ini adalah menggenapi kehendak Allah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, menggenapi ini berarti pertama menambah, supaya bisa bulat, lengkap, dan utuh. Jadi Tuhan Yesus datang menambah, ya seperti dia datang supaya hukum Tauratnya itu tergenapi, menjadi bulat, menjadi lengkap, menjadi utuh. Ya. Yang kedua adalah menggenapi bisa berarti menepati janji. Tuhan berjanji akan menyelamatkan manusia sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan yang ketiga adalah mencukupi. Tuhan mencukupi segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan karunia dan berkat-Nya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, menggenapi bisa berarti menuruti, seperti Yesus menuruti kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah tadi dikatakan di dalam Injil Matius pasal 3 yang kita baca dari ayat 13 sampai 17. Dia bilang, marilah kita menggenapi rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menggenapi rencana Allah, maka Tuhan Yesus memulai mengawali, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus datang sendiri menjumpai Yohanes Pembaptis untuk apa? Untuk dibaptis. Ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Ya, Tuhan Yesus itu katanya Tuhan. Dari namanya aja udah jelas. Yesus, Yehosua, Tuhan menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang bisa memberikan janji, bisa mencurahkan keselamatan bagi semua orang. Bagaimana mungkin dia dibaptis? Kan baptisan itu dari kata Yunaninya baptiso, Pendeta Yanti. Ya, mungkin kita sering mendengar kan, baptiso, dimandikan, dibersihkan. Betul. Bahwa secara hurufiah artinya memang baptiso itu dimandikan, dibersihkan. Makanya Tuhan Yesus di Sungai Yordan, ya, ditenggelamkan, kemudian keluar dari air. Maaf nih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu saya minum dulu sebentar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dimandikan di Sungai Yordan, dibersihkan dalam air yang mengalir, kan kotorannya jadinya kebuang, ya. Secara hurufiah betul. Baptiso itu dimandikan, dibersihkan. Tetapi yang paling mendalam daripada itu tentunya bukan soal dimandiin supaya badannya bersih, tetapi dosa-dosa kita juga dibersihkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa baptisan Yohanes itu adalah membawa orang kepada pertobatan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya berhenti pada bertobat menjadi manusia baru, tetapi dia juga dimurnikan, dijadikan ciptaan baru dan diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk dipanggil menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi baptisan itu bukan hanya pertobatan secara pribadi saja, tetapi setiap orang yang dibaptis harus juga berdampak dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa berdampak dalam kehidupan kita,
kan harus dimulai pembaruan kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memulai datang menjumpai Yohanes Pembaptis pada saat itu. Segala sesuatu tidak bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak memulai mengawalinya. Pembaruan tidak dapat terjadi kalau tidak ada orang yang memulainya. Segala sesuatu yang baru terjadi kalau tidak ada yang memulainya. Kalau tidak ada awalnya, tidak akan ada cerita selanjutnya dalam hidup kita. Oleh sebab itulah pada minggu pertama biasa ini kita diingatkan betapa pentingnya kita mengawali sesuatu di dalam tahun yang baru ini, yaitu seperti Yesus, dia datang menjumpai Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Walaupun kata Yohanes Pembaptis, aduh, aku ini gak layak. Seperti di dalam ayat sebelumnya, membuka kasutnya pun gak layak. Siapa dirinya dan siapa Yesus dalam kehidupan? Dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan ini. Sungguh dia gak layak. Dia yang harus dibaptis, dia yang harus dimurnikan, dia yang harus dibersihkan di hadapan Tuhan. Kok Yesus mau datang? Nah, inilah Bapak Ibu, bentuk nyata daripada penggenapan apa yang dibilangin sama Yesaya itu, bahwa Tuhan akan datang, firman itu akan menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang caranya bagaimana? Dengan membungkuk, merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia. Manusia 100%, oleh sebab itu dia memulai merendahkan diri, memberi contoh, mengawalinya dengan dia membungkuk. Dia mau dibaptis pada saat itu, agar setiap orang itu memulai era yang baru dalam kehidupan ini, menjadi milik Tuhan. Dibaptis, dimeterai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu disatukan, dipersekutukan dengan Allah Trinitas. Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia supaya manusia mengenal Allahnya, yang disapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus yang menjadi manusia di dalam kehidupan kita, memberikan keselamatan kepada setiap orang dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena hakikat Allah itu adalah roh dalam hidup kita. Jadi ketika kita dibaptis, dimeterai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya kita dipersekutukan menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kesatuan itu menjadi model di dalam kehidupan kita. Sehingga gereja kita menjadi anak Tuhan, menjadi tubuh Kristus itu, kesatuan itu menjadi titik pangkal, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kesatuannya gak ada space-nya, gak ada jedanya, gak ada selaknya di dalam hidup kita. Dan juga Trinitas juga mengungkapkan ketigaannya. Allah memperkenalkan diri di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita bisa menyaksikan Allah yang memperkenalkan diri dalam kehidupan kita itu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selalu ada ruang untuk melihat perbedaan itu, bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk ditata menjadi sebuah berkat dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati kasih sayang seorang Bapa, kita bisa menikmati dan mensyukuri anugerah yang tidak ada yang bisa memberikannya, yaitu Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya, yang memberikan keampunan, pengampunan, keselamatan dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita, yang mencelikan bukan hanya dari tidak melihat menjadi melihat, tetapi yang dilihatnya itu adalah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita juga bisa melihat diri kita yang berdosa, yang harus dihapus dosanya, yang harus dibentuk, yang harus diarahkan di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita tercelik, terbuka, terbebas seperti orang dalam penjara, kata Yesaya itu dilepaskan untuk apa? Untuk menjadi anak Tuhan yang bebas, tetapi yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu
mengubah, mentransformi dalam hidup kita. Contohnya apa? Petrus dalam Kisah 10. Dan ternyata transformasi yang diberikan Tuhan yang terjadi dalam setiap orang itu nggak bim salah bim langsung jadi, tetapi semuanya masuk dalam iring-iringan sebuah proses di dalam kehidupan kita. Petrus udah jadi rasul, udah berkarya, udah berkhotbah, udah membawa banyak orang menjadi percaya. Tetapi di dalam Kisah 10 itulah ada statement ayat 34 tadi dikatakan. Dengan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, dia bisa mengungkapkan dan menyatakan bahwa di dalam Tuhan itu ternyata Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Bahwa di dalam Tuhan itu equal, sepadan. Bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu bukan hanya kepada umat Israel, tetapi keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Seperti yang disampaikan dalam kitab Yesaya. Sungguh-sungguh digenapi. Dan di situ orang dapat melihat dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita baca secara sempurna Kisah Para Rasul itu, kita akan tahu kejadiannya bahwa itu bagian dari kisah Petrus dengan Kornelius. Siapa Kornelius, karyanya apa, endingnya apa, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu baca dengan lengkap di dalam Kisah Para Rasul. Ya, arti kata Kornelius itu apa? Itu ada. Ya. Nah, itu bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengungkapkan pada saat ini bahwa bagian yang kita baca itu adalah bagian dari kisah Petrus dalam melayani Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Tuhan menjamah, Tuhan memanggil, Tuhan memakai sehingga Kornelius bisa menerima Kristus, dan bukan hanya dia, seisi keluarganya juga. Dan itu sungguh luar biasa, dan itu mencelikan bukan hanya Petrus tetapi umat yang sudah percaya terlegitimasi bahwa memang di dalam Kristus itu dicurahkan keselamatan, ditujukan untuk semua orang, untuk semua bangsa. Kabar baik itu diberikan untuk semua orang. Itulah Bapak Ibu, indahnya makna dan implementasi kalau kita beriman kepada Allah Trinitas dalam kehidupan kita, menyatukan semua orang di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu tidak dibeda-bedakan tetapi dipanggil menjadi satu tubuh, tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya di dalam hidup kita. Seperti tubuh beraneka ragam tetapi disatukan oleh Tuhan sebagai pemimpinnya di dalam hidup kita. Nah, dengan kesatuan ini diharapkan kita bisa melakukan panggilan Tuhan, rencana Allah dalam hidup kita, yaitu apa? Keselamatan. Bagaimana keselamatan itu kita syukuri dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu bahwa Allah itu hadir dalam segala lini kehidupan kita. Pemazmur sudah menceritakan spesifikasi salah satu kehadiran Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tuh bisa berkomunikasi juga melalui alam semesta. Melalui fenomena alam dalam kehidupan kita, Allah juga bisa berkomunikasi, bisa menegur dan mengingatkan tugas panggilan kita apakah sudah ditunaikan atau tidak, merawat bumi, merawat dunia ini dalam kehidupan kita. Karena Immanuel itu bukan menyertai orang per orang, tetapi penyertaan Tuhan itu dicurahkan kepada semua orang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bisa senantiasa menuntun kita kalau kitanya terbuka dan terarah dalam kehidupan kita, seperti Petrus di dalam pelayanannya. Seperti kehidupannya itu seperti buku, 1 lembar, 2 lembar kita baca sampai ending menjadi sebuah keutuhan kisah bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Petrus dan juga jemaat mula-mula yang bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga menjadi evaluasi dan perenungan kita tentang baptisan yang sudah kita terima, karena Bapak Ibu nanti akan mengikuti perjamuan kudus, di mana di situ kita disatukan. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita diingatkan, tetapi juga makanan itu kan menyatu dalam tubuh kita. Kesatuan persekutuan kita dengan Tuhan itu seperti roti dan anggur menyatu dalam tubuh kita. Demikianlah kehidupan kita orang percaya menyatu di dalam Kristus.
Tidak ada space-nya, tidak ada ruang yang memisahkan kita. Sehingga Rasul Paulus kan selalu bilang dalam Roma, tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Maut sekalipun, kita udah mati pun kalau kita orang percaya tetap bersatu dengan Tuhan. Makanya kita percaya bahwa kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Dan di dalam Injil Yohanes setiap orang percaya tahu kemana kita pulang. Jalan kita pulang, yaitu ke rumah Bapa di sorga dalam hidup kita. Kesatuan yang tidak berjeda, kesatuan yang bersifat kekal. Makanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal nggak mati, bukan nggak mati-mati. Hidup yang kekal ada berhubungan, berelasi, bersekutu dengan Tuhan, itu sifatnya kekal. Oleh sebab itu kita berdosa, kita apa? Tadi dibilangin di dalam bacaan kita, tidak dibiarkannya kita sendirian, tetapi selalu Tuhan memanggil, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengarahkan, ayo kembali anakku, ayo kembali anakku, untuk kita hidup di dalam Tuhan. Tidak henti-hentinya. Itulah juga keimanuelan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita di dalam kejatuhan kita, di dalam kegagalan kita, di dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah berhenti menolong dan menyelamatkan kita. Cuma masalahnya kita bisa merasakan setiap pekerjaan Tuhan dalam hal apapun atau tidak. Semakin kita dekat dengan Tuhan akan semakin peka dan bisa merasakan. Mata kita tuh terbuka seperti Yesaya dibilangin. Hamba Tuhan itu akan selalu bisa menikmati dan merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Baik yang bisa dikategorikan kata orang yang kecil dan sederhana. Kita melihat pekerjaan Tuhan. Dan itu luar biasa dan itu yang kita syukuri dan itu yang menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Memberikan hikmat kepada kita, pengertian dan pemahaman. Sehingga kita tidak sampai waduh nyungsep sedih gitu kan. Tidak, seperti tidak berpengharapan. Ya, karena kata Tuhan dibilang orang yang di dalam Tuhan itu selalu ada sukacita, ada syukur dan selalu ada pengharapan. Yakin bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Yakin di dalam Kristus ada kekuatan. Yakin di dalam Kristus ada kesembuhan. Yakin di dalam Kristus ada berkat. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tetapi ada pertolongan Tuhan yang tidak berhenti dan itulah Immanuel. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan, itulah kehadiran Tuhan. Makanya ketika Yohanes membaptis Yesus, dia bisa menyaksikan deklarasi dari Tuhan bahwa ini adalah benar-benar kurios. Ini benar-benar Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya. Ketika menyampaikan berita keselamatan itu. Inilah Tuhan, akulah Tuhan yang tidak akan pernah memberikan kemuliaan kepada patung-patung, kepada berhala. Yang gak punya kekuasaan. Pemazmur bilang punya mata tapi kagak bisa melihat, punya telinga tapi kagak bisa dengar, punya tangan gak bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengampunan, memberikan penyertaannya, memberikan kasihnya, memberikan pengampunannya. Dan tidak akan dibiarkan kita jatuh tergeletak, tidak akan dibiarkan kita yatim piatu, tidak akan dibiarkan kita berkutat dengan masalah kita kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu ada kenikmatan, itu ada keindahan, itu ada kebahagiaan, ada sukacita, ada semangat. Dan disitulah kita akan selalu melihat dan merasakan hikmat-hikmat Tuhan yang terus bertutur setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Sehingga Petrus dapat merasakan penyertaan Tuhan apapun yang terjadi. Kan semua rasul-rasul itu dipanggil Tuhan bukan berarti eng-ing-eng. Justru dalam konteks selalu ada kesulitan, justru lagi ada masalah, pergumulan, maka orang-orang itu dipanggil. Jadi kadang-kadang saya aneh, orang itu mau dipanggil, habis kondisinya kayak gitu sih. Jadi kalau kondisinya nggak bagus nggak mau. Jadi dipanggilnya tuh kalau udah rapi, bagus semua, saya mau melayani. Kan kebalikan dari konteks di dalam Injil. Bapak Ibu baca aja Alkitab. Coba dari kitab Hakim-Hakim aja, Tuhan memanggil semua hakim dipanggil itu orang Israelnya aja lagi kayak gitu modelnya. Justru karena itu dipanggil.
Seperti tadi kita biasa, kendalikanlah orang kejam, lawanlah kejahatan, hadapilah semuanya itu. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Jadi kita dipanggil itu kan untuk menjadi garam dan terang, bukan berarti beres semua. Justru karena nggak beres, makanannya kurang enak, dikasih garam jadi enak. Lagi gelap gulita ada terang, jadi kita bisa melihat cahaya dan kita bisa melangkah satu langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang kita kebalik-balik dalam kehidupan kita, ya. Dan pada saat ini kita diingatkan kembali, ayo kita menggenapi rencana Allah untuk menyampaikan kabar baik agar setiap orang menikmati dan merasakan keselamatan anugerah itu dalam kehidupannya seperti yang kita rasakan. Keindahannya bersama dengan Tuhan, kenikmatannya bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menaungi, yang menyertai dalam hidup kita. Mosok kita enggak mau saudara-saudara kita, keturunan kita menikmati hal yang indah dalam hidup kita. Tidak pernah merintih sendiri, tetapi kita bisa berdoa, berbicara dengan terbuka kepada Tuhan, kan nikmat Bapak Ibu. Ya kan? Tidak stres sendiri, tetapi ada Tuhan yang bisa mengerti keluh kesah dan pergumulan kita. Orang lain sulit memahami kita, tetapi ada Tuhan yang mengenal kita lebih daripada siapapun. Bukankah itu sebuah keindahan dalam hidup kita? Dan biarlah hal yang indah ini juga dapat dinikmati oleh banyak orang, supaya rencana Allah bisa difahami, dirasakan, disyukuri, disambut dalam kehidupan kita. Sama seperti kita menyambut perjamuan kudus, undangannya dengan penuh syukur, demikianlah kehidupan kita menjadi kitab yang terbuka di sepanjang hidup kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Meterai Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi bernilai, berharga, bersinar untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas undangan Tuhan pada saat ini, di mana kami diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami boleh memaknai pelayanan perjamuan kudus ini dengan lengkap, bulat, dan utuh dalam hidup kami, sehingga berkat-berkat Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupan kami dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau menjamah dan menguatkan mereka satu persatu, memberikan kesembuhan, dan terlebih daripada itu juga keluarganya dikuatkan, ditopang oleh Tuhan, dan juga diberkati segala upaya yang mereka lakukan, diberikan rezeki setiap hari, agar mereka tetap menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan tidak selalu mudah untuk bisa melayani, menghadapi dengan penuh syukur dan sukacita dalam kondisi anggota keluarga sedang sakit. Apalagi sakitnya sangat berat, biarlah tangan pengasihan Tuhan memberikan kesabaran kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang merawat dengan penuh ketulusan dan dengan penuh sukacita, karena kekuatan daripada Tuhan. Bapak, berkatilah juga kami ketika kami juga menggembalakan anggota jemaat kami, agar kami pun mampu untuk memberikan yang terbaik kepada anggota jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang
mengalami sakit penyakit. Dengan kondisi yang ada, biarlah tangan pengasihan Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat menggembalakan mereka dengan baik, benar, dan tepat. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia menjadi penatua, maupun Tuhan akan menyiapkan badan pelayanan jemaat pada saat ini yang akan dilantik, agar mereka disiapkan oleh Tuhan sehingga kami boleh berjalan bersama-sama untuk membangun kehidupan jemaat kami sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang menikmati damai sejahtera seperti yang diungkapkan oleh kitab Yesaya yang tadi kami baca. Tuhan, berkatilah juga segala program yang sedang diupayakan dibuat pada saat ini agar setiap komponen yang terkait di dalam kemajelisan badan pelayanan jemaat boleh membuat program anggaran yang memang betul-betul dapat dinikmati dan dirasakan dan menumbuh suburkan kehidupan berjemaat kami, baik kebersamaan maupun juga pembinaan dan juga kesaksian dan pelayanan kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap Bapak Ibu beserta keluarga yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati satu persatu dari mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan akan menolong dan menilik mereka satu persatu. Engkau yang lebih mengenal mereka, baik kehidupan rumah tangganya, putra-putrinya, dan apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan akan menguatkan dan menolong Bapak, Ibu, saudara, dan saudari kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Sampai dengan detik ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan berkatilah negeri dan bangsa kami. Hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas KRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop, kemudian memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Bagi umat yang akan memberikan persembahan dan belum memasukkan ke dalam kotak persembahan di teras gereja, dipersilakan maju ke depan untuk memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Alur pemberian persembahan, umat keluar dari sebelah kanan tempat duduk, masuk kembali dari sebelah kiri tempat duduk. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami yang berasal dari Engkau juga. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dan menerima pengutusan pada kesempatan ini. Mari kita akan memuji Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
untuk seisi keluargamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada hari ini, kebaktian umum 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Lalu cawan perjamuan kudus harap diserahkan kepada petugas yang sudah menunggu di pintu keluar. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dan kayamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,